Annyeonghaseyo Rabun. Halo guys, so good morning. Saat ini aku belum mandi dan aku mau daily vlog cause banyak dari kalian yang suka request kayak daily vlog lagi. So let's go. Hari ini kegiatan aku cukup ada beberapa. Sekarang sudah jam 7.31. Ini sih aku tuh bangun pagi. Ini hitungannya pagi buat gue. Karena biasa aku bangun sholat, habis itu tidur lagi, habis itu bangun lagi jam 8. Karena aku hari ini ada live di salah satu e-commerce gitu dan harus ada technical meetingnya dulu jam 9.30. So it's a little bit hectic pagi ini karena biasanya jam 9.30 gue masih leyeh-leyeh dan nonton drakor dulu, just like to gather my mood and my nyawa. But anyways, abis itu gue harus ngedit IG video. And also, what else should I do ya? Aku tuh kayak pengen ke dokter THT gitu loh. Sebenernya aku tuh gak mau banget kan ke dokter karena lagi masa kayak gini. Cuman karena udah budek gitu loh masalahnya. Ini it happens sebelumnya pas awal-awal PSBB yang sebelumnya deh kayaknya. Apa enggak. Akhir PSBB yang sebelumnya tuh aku juga kayak gitu. Kayak kuping aku tuh budek sebelah dan itu gak enak banget kan rasanya. You guys pasti tau lah rasanya. Maksudnya kayak ini udah aku tahan kayak sekitar 2 minggu gitu loh, tapi it's getting worse. Maksudnya kayak nggak enak gitu loh, dan aku ngerasa kayak aku jadi lebih sering pusing, pilek gitu loh karena dari kuping ini gitu. So I really hope hari ini bisa jadi kesana karena nggak enak cuy gengges. Terus aku juga sebenarnya harus syuting, aku mau bikin tutorial makeup gitu menggunakan produk yang sepertinya kalian juga akan excited kalau liatnya. So just a hint, there will be Madam G, there will be Emina Foundation. I don't know which one should I film first. So far aku merasa Emina Foundation gitu sih sebenarnya harus dilakukan, tapi karena kayak kemarin juga aku sebenarnya banyak kegiatannya, cuman karena harus tiba-tiba retainer aku tuh pakai retainer guys, cuman di dalam sini di balik kayak gitu loh. Jadi it's called fake retainer karena aku tuh dulu udah pernah pakai behel dan aku pakai retainer yang lepas pasang gitu yang ke karet. Doesn't work on me. Aku nggak bisa komit buat pakai itu karena it's just too uncomfortable buat kayak lepas pasang dan kayak untuk harus komit pakai itu. Terus tuh gue yang kayak gak enakan juga nggak pakai, and then suddenly gigi aku relapse gitu kan. Aku nggak mau kayak gitu lagi, so I just use the fixed one yang kayak dilem di balik gigi kita. Cuman gak tau kenapa kayak beberapa kali main copot. So kemarin harus ke dokter gigi. Jadi kayak jadwal kemarin juga kayak berantakan gitu. So ya gimana, itu kan force major ya. We cannot avoid that. I can avoid that. I should avoid that. Cuman kayak ya gitulah pokoknya intinya. I don't know. There are things in life that we do not expect to happen kadang-kadang yang buat nge-crash plan kita. But it's okay. Anyway, sekarang aku mau sarapan dulu. Jujur cravingnya tuh Indomie goreng, tapi look at that jerawat man. Karena makan bitter banget itu. Jadi aku mau cari opsi makanan lain di dapur. So Lego bawang bombay, terus kita potong-potong guys. Nah, asal aja sih ini. Jamur portabello. Satu sudah cukup ya. What I'm trying to make adalah mushroom, onion, and cheese sandwich. Jadi sebenarnya idealnya ini tuh pakai smoked beef atau smoked chicken juga, or just something like that. Cuma permasalahannya saya tidak punya karena sudah habis saya makan juga waktu itu. Sosis, it's gonna be very very good. Tapi ya udah, kita bikin vegan version ya. Oh no, it's not vegan karena aku pakai keju. Jadi pakai jamur portabello, and then we pakai onion. Pokoknya enak banget asli. Gampang banget pula. Ini by the way jamur itu aku beli di Firebox, not sponsored. I wish. Ini enak banget portabello ya menurut aku, kayak nggak bau sama sekali, terus kayak gede-gede, pokoknya enak banget, cobain deh. Terus untuk masaknya aku pakai ini, itu kayak margarin gitu sih sebenarnya, tapi aduh gimana ya, kayak antara margarin sama butter. Kalau kalian dulu pernah tahu namanya Medoli, rasanya mirip banget sama itu, lebih asin Medoli sih dan lebih gurih ya, cuman ini mirip banget lah dan ngobatin kangennya. Ini jauh lebih spreadable dibanding butter menurut aku. Jadi taruh dikit aja. Ini non-stick pan, jadi nggak akan nempel. Dan kalau aku masak jamurnya harus ditidurin satu persatu. Jadi aku nggak boleh kayak crowd the mushroom gitu. Ini aku belajar dari Julia, katanya do not crowd the mushroom. Dan dulu juga sebelum aku masak mushroom kayak gini tuh selalu aku crowd dan hasilnya tuh kurang enak. Semenjak kayak gini enak banget jadinya. Jadi beber harus di satu persatu gini guys. Tidurin gini, dan sebelah sininya itu aku taruh si onionnya. Jadi kita masaknya bersamaan. Tuh, dikit aja. Bukan ahli masak ya, jadi ini ngasal-ngasal gitu. Tapi yang penting sih kalau gue, yang penting enak cuy. Nanti lama-kelamaan mushroomnya akan makin tua warnanya. Boleh ditambahin sedikit lagi kalau misalnya masak kurang. Nggak usah banyak-banyak sih, nanti juga dia akan ini sendiri. Kamu bisa juga pakai olive oil or butter. Apinya sedang ya. Biasanya di titik ini aku akan kasih garam, jadi biar rasanya tuh lebih
and good. Dan kalau untuk masak bawang bombay pasti kasih garam, biasanya dia ngeluarin air-airnya gitu. Mushroom itu kasih garam. Sama ada satu kunci ya yang menurut aku nggak bisa ditinggalin adalah mana dia, bukan oregano, mana sih cuy, oh dia, tada, Italian seasoning, so good. Oke, nah kalau udah mulai menciut boleh dibalik aja. Wanginya enak banget. Aku tambahin dikit banget lagi deh butternya deh biar lebih kayak yummy. Bukan butter, sorry, margarinnya, margarin apalah itu ya. Aku suka onionnya nggak terlalu, maksudnya nggak usah terlalu lembek, nggak usah terlalu gosong gitu loh. Masih crispy gitu, enak, manis. Karena kan udah mulai coklat nih ini. Nah ini aku suka rapi ya di ujung situ. Kalau udah kayak gini ya, apinya aku kecilin banget. Aku mau ambil rotinya. Oke, so untuk rotinya kita pakai roti tawar putih, bisa pakai roti gandum or anything you like. Terus di bagian luarnya kita akan kasih margarinnya supaya nanti toasted and crispy and nice. Ini aku kasih margarin di satu sisi luar. Butter is better, lebih enak. Cuman kebetulan lagi habis jadi ada isi margarin. Kalau mentega yang margarin kuning banget gitu aku kurang suka karena terlalu rich ya rasanya menurut aku. Terus di sisi dalamnya itu pakein mayones. Nah, this is my favorite brand of mayonnaise dari zaman dulu. It's Maestro. Nah, sponsor karena aku udah cobain beberapa mayonnaise lain, menurut aku agak terlalu rich dan gimana ya, enak gitu intinya. Si Maestro ini juga punya sandwich breadnya enak banget. Jadi kayak mayones tapi kayak ada potongan-potongan apa ya, paprika atau apa nggak ngerti deh, atau bawang. Ini di dalamnya aku kasih mayones sedikit aja. Ya, nah setelah itu, oke, selesai si toppingnya kita taruh di atasnya secara rata ya. Ini perfect for one serving, kayak gitu. Enak banget, pokoknya ini enak banget, asli. Serata mungkin. Terus pakai keju. Nah kejunya been loving this and mean nothing karena dia rasanya bener rich banget. Jadi kita kasih aja di atasnya. Bisa pakai mozzarella, bisa pakai apapun yang kamu mau. Kalau mau sedikit lebih kayak asin gitu, bisa pakai parmesan. Sebenarnya bagusnya pakai parmesan yang blocks, tapi aku coba ini jadi ya udah nggak apa-apa, tambahin aja dikit aja. Oke, berantakan nggak apa. Tutup ya, and then we go. Lalu kita panggang. Nah, itu kan tadi udah ada margarin menteganya. Terus di api yang sedang. Nanti dia bakal toasty gitu, dan keju juga bakal sedikit meleleh. Dia nggak bakal terlalu meleleh karena dia cheddar. Terus ya udah sabar aja, tunggu aja ya. Nanti aku kasih lihat gimana hasilnya. So aku mau ngasih lihat ke kalian, how does it look on the inside? Look at that. Terus sih kayak isi itu penuh gitu, seru banget. Yum, kok kalian bisa mencium ini? Yummy. Oke guys, so kalian harus dengar ya. Sumpah ini wangi banget sih asli. Halo, aku sudah mandi dan sudah pakai ciput, sudah pakai baju buat nanti, kerudungnya udah siap. Nah jadi sebelum aku briefing nanti jam 9.30, sekarang tuh jam 9 teng. Aku mau skincare dulu karena nanti kan makeup tutorial gitu. So I need to prep my skin. Seperti biasa, pakai essence dulu. I need to like take off my rings first. Sorry aku ngomong sendiri. Ini cincin waktu itu aku beli di Bali tahun lalu. How I miss Bali. Padahal tahun lalu tuh aku ngebatin gini. Kan akhir tahun lalu tuh aku ke Bali ya, November and Desember. Oh November deng. Terus habis itu aku ngebatin. Tahun depan tuh seru banget ya kalau misalnya kayaknya 3 bulan sekali perlu deh ke Bali gitu kan. Karena bantu banget ngerelaksin pikiran, terus kayak buat cari inspirasi aja gitu. Untuk ukuran villanya biasanya yang bagus-bagus banget tuh udah lumayan affordable juga, udah banyak promo-promo lah gitu. Pokoknya dia worth it lah kalau aku hitung-hitung gitu kan. Tapi ternyata ya gitu ya, manusia yang bisa berencana doang. Tuh. Tahun ini kita nggak bisa kemana-mana, gak apa-apa sih. So kayak pasti ada hikmahnya. Terus aku tuh mau fokus ke hidrasi karena aku kan tiap malam tuh lagi pakai BHA yang anti redness. Sebenarnya kalau aku baca ingredients listnya dia sama aja kayak BHA yang mana tuh namanya, yang 2% yang liquid exfoliant persis. Ini yang extra strength, tapi nggak tahu sih, aku sih pakai aja.
karena dia aku cocok gitu loh so far. Terus ya udah, lihat deh kayak lengket gitu kan, moisturizer. Oh, itu di video aku waktu itu aku salah masukin harga ya, jadi ada kehaluan kayaknya dari editor aku, dan aku juga nggak ngeh gitu loh. Jadi ya udah, aku ambil dikit aja karena tadi udah pakai serum dan essence kan. How are you guys? I hope you guys are doing well. By the way, PSBB Jilid 2. Aku pribadi sih emang bukan yang tipenya keluar-keluar gitu ya. Maksudnya kayak aku kalaupun keluar rumah tuh pasti ada keperluan. Either itu ke supermarket, atau ke dokter gigi, ke dokter THT gitu. Kalian tahu gak sih rasanya kalau misalnya kayak pergi pas besoknya mau ujian kayak panik gitu. Itu aku rasakan kalau misalnya pergi-pergi sama pandemi gitu, panik. Dan gue gak bisa sih ngebayangin kayak bisa leleh-leleh santai-santai gitu di masa seperti ini. Jadi aku bukan tipenya yang berani gitu. Dan aku emang anaknya gak pemberani sih. And it's safer at home juga guys. Jadi kalau sebisa mungkin ya stay at home. Karena kasihan cuy kalau misalnya kita nggak bekerja sama dalam pandemi ini. Kayak kapan mau selesainya, banyak banget pasti orang-orang yang dirugikan kan. Pastilah, setiap orang pasti ngerasain. Kayak kalau misalnya bosen ya, semua orang juga sih bosen. Tapi kayak we need to work together through this pandemic supaya kayak cepet kelar gitu. So yeah. Oke, so sunscreen is on. Sisanya aku taruh tangan aja karena leher aku tutupin hari ini. Biarin meresap. Oh, pakai cincin dulu abis ini. Let's go. Oke, so I just finished technical meeting kedua. Kemarin tuh udah sebenarnya, tapi barusan technical meeting kedua buat live nanti jam 10.30. Jadi ini setup aku kalau misalnya aku mau live. Ada tripod handphone di sini. Ini dari Robot mereknya, kalau misalnya di e-commerce. Laptop di sini, iPad di sini buat baca briefnya gitu. Tuh kakak. So ya, aku mau baca-baca briefnya dulu ya sekarang guys. Sekarang saatnya aku mau baca briefnya dulu, latihan-latihan juga dulu di sini. Beginilah kehidupan sebelum mulai live. Bawahan piyama, atasan formal. Oke. Sebenarnya simpel sih guys, live hari ini. Kadang-kadang brief yang terlalu detail bikin aku tuh mataku kan kayak suka siwer, jadi kayak suka panik sendiri gitu. Tapi it's actually quite simple, jadi aku bakal take it slow, easy. Masih ada setengah jam, 20 menit lagi buat aku santai. Aku bakal latihan buat gamesnya dulu karena gamesnya agak lucu, karena supaya nanti pas live udah lancar jaya. Jadi begitulah kegiatan acu. I'll see you guys after this. Another thing yang aku lakukan kalau misalnya aku mau ada live atau virtual beauty class adalah I put a sign. Karena kalau enggak, takut banget nanti kayak internetnya mati atau kenapa. Even though aku punya backup, but still gak mau kayak gak nyaman gitu loh para viewersnya. Even though waktu itu kayak sempet dong lagi beauty class, terus tiba-tiba ini mati lampu. Di luar kendali banget sih itu, kayak bener nggak tahu tiba-tiba kayak gitu. Tapi untung cuma 1 menit karena kayak jebret gitu. Saya Bismillah. Oke guys, so ini aku udah hapus lipstick karena tadi pengen ngapain ya tadi, makanya gue harus hapus gitu. Terus aku udah selesai live-nya, alhamdulillah lancar. Capek kalau habis live tuh karena sejam gak minum kan, dan ngomong terus jadi kayak tapi sekarang aku lapar banget karena itu pukul 11.59. Jadi aku pengen makan siang dulu dan kemungkinan besar aku nggak ngerekam nggak ya, karena aku kayak lapar banget gitu loh, kayak mau barbar gitu. Nanti aku akan ketemu kalian lagi ya. Bye bye, annyeong. So aku udah ganti baju, kayak sorry ada back soundnya Chloe, karena aku udah ganti baju aja gitu kan, tadi baju syuting. Sekarang agendanya aku mau bikin green tea latte versi aku, so it's gonna be dairy free, super yummy, super easy, dan bisa bikin sendiri di rumah. Caranya mudah. Jadi what you need adalah gelas bening. Sini kayak mason jar gitu sih sebenarnya aku adanya. Terus green tea powder, matcha powder ya, bukan green tea powder sih, matcha. Karena matcha itu lebih tinggi setahu aku antioksidannya dibandingkan green tea. Ambil 1 sendok, tapi kayak 1 sendok tehnya nggak yang tinggi gitu loh, jadi yang flat segini. 1 orang, karena ini kenceng. Ntar aku taruh di bawah deh, aku beli bubuk green tea di mana. Terus setelah itu, kalian juga butuh gula. Kalian boleh pakai gula, boleh pakai stevia, boleh pakai madu, boleh pakai maple syrup, anything yang kalian suka. Terus ambil 2 sendok teh kecil dari gulanya. Tung lagi, tuh dikit lagi deh, tadi kurang. Tung, sekalian aduk sama si green tea powder ya. Terus ambil air panas sedikit aja segini.
Ya, sebentar ya. Ini segini air panasnya, terus kalian aduk. Ini kayak konsentratnya dulu gitu. Sebenarnya lebih enak lagi kalau kalian punya vanilla extract guys, karena bakal jauh lebih wangi gitu loh. Tapi aku nggak punya, udah lama nggak beli. Sebelum masukin es dan yang lain-lain harus kayak sampai bener-bener rata nih, karena dia suka nyangkut-nyangkut gitu di bawah sini. Terus udah jadi kayak gini, tuh kayak hijau tua gitu. Nah itu kalian masukin ice. Ini ngebantu banget sih tempat es yang silikon begini, karena jadi kayak nggak ribet gitu lah hidup ini. Sini ya, jadi kalian bisa melihat. Bisa ambil berapa sesuka kamu. Aku satu aja karena aku takut pilek. Jadi ini aku masukin gini buat ngedinginin. Terus abis itu kalian ambil almond milk. Aku pakai yang unsweetened, makanya sebenarnya lebih enak yang sweetened karena jadi nggak gulanya harus banyak. Atau kalian bisa juga pakai soy milk atau pakai susu biasa juga bisa, tapi yang nggak jadi dairy free ya. Nah, jadi ini opsi gitu. Terus masukin deh. Inilah kurang lebih. Kayaknya esnya satu lagi ya, biar lebih mantul. Udah deh. Jadi green tea latte super affordable, super enak. Bahkan menurut aku green tea lebih berasa dibandingkan kalau beli. Nah, sebenarnya kalau udah cukup dingin, aku mau buang esnya karena kalau nganter dia mengganggu rasanya. Nanti kan soalnya esnya mencair gitu kan, jadi aku pindahin ke sini. Aduh. Nah, sekarang mari kita minum. Ini kalau kalian beli, sekarang cost you a lot. Karena ini matcha powdernya super duper good. Harus duduk ya. Dairy free, but so good. Ini tuh gak terlalu manis by the way. Kalau kamu pakai Visoy pasti manis sih jadinya. Mashiketa. Oke, so sekarang aku udah mau kayak nyari-nyari inspirasi dan mau kayak membalas beberapa pekerjaan yang harus dibalas via chat gitu, dan juga membalas kebucinan. Tapi mostly kerjaan sih. Aku mau nyari inspirasi karena aku tuh lagi mau pindah studio. Jadi ini studio yang ini nanti itu tukeran sama kamar teteh yang lama. Jadi nanti dia di sini kasur dan lain-lainnya, dan studio ini pindah ke sana. Karena I need the sunlight. Karena kayak kalau misalnya foto OOTD juga di sini tuh susah gitu, karena kayak gitu deh pokoknya morfologi kamarnya membingungkan. Dan meskipun sih di sini jauh lebih luas sih sebenarnya dibandingkan di sana. Tapi ya semoga aja nanti deh kalau misalnya udah jadi aku akan vlog pastinya ke kalian semua. Gitar grand. Jadi aku bahas-bahasin dulu ya. One of my favorite song from Chloe, masih nggak move on, adalah Sunset. Gue harus ngeprint. Ini namanya lagi ngeprint invoice. Hehe, isinya rahasia dong. Jadi, kalau kamu mau jadi content creator, kamu tuh harus bisa bikin invoice, dan nanti tuh kamu tanda tangan gitu. Jadi di apa namanya? Ya elah, tinta gue juga abis lagi. Kamu akan tanda tangan di si invoice itu di atas materai. Tuh, so kamu harus bisa kayak bikin-bikin dokumen dasar. Gampang sih, cari di Google aja semuanya. Ya, aku tanda tangan dulu ya guys. I'll be right back. Oh, dan harus yang namanya cara nyetok materai. Ini sebuah doa untuk memulai hari. Jadi setelah kita selesai print-print dan tantangan, aku akan potong dulu alamat pengiriman. Jadi aku akan aduh sakit perut deh gue hari ini, kenapa ya? Kayak gara-gara kemarin makan buah naga, terus kayak nggak tahu kayak tiba-tiba mulus aja. Nah, jadi sekarang aku akan nge-pack dokumen. Jadi kalau kalian mau lihat, di kolong meja aku itu isinya kayak map-map gini buat ngirim dokumen, ada kertas buat ngeprint. Kalau misalnya kayak kelebihan gini, ini harus aku taruh sini karena dulu printer aku pernah kemasukan cicak guys, jadi rusak gitu kan dan menjijikan, jadi harus ditutup terus. Mana dokumennya cuy? Oh, di dalam scanner. Tadi kan habis di scan Kiara, si pintar emang. Nice and sealed.
Terus taruh pengirimannya. Wah, belum gue potong sini. Tempel sini, tempel. Isolasi juga harus standby untuk mempercepat segalanya. Udah deh, jadi dokumennya bisa kirim. Taruh sini. Sebenarnya sih sekarang aku unboxing, tapi aku mau coba tengok dulu apakah aku harus siap-siap untuk ke dokter sekarang. Oh, by the way, gue kayak gini duduknya. By the way, bagian dari pekerjaan adalah membaca komen dan membalas komen. Jadi tadi tuh aku kayak bacain terus belum balas karena aku kayak seru banget baca rekomendasi drakor dari kalian. Dan most of you guys rekomendasiin aku nonton Moon Lovers Scarlet Heart Trio. Nah aku tuh juga udah tertarik sih nonton itu karena ganteng-ganteng semua yang main dan ada banyak cowok-cowoknya. Terus kayak ceweknya Ayu, aku suka banget. Iya tuh Ayu sih bacanya I love her songs. I mean despite the fact that I cannot pronounce her name right, I love her songs. Ya udah aku tertarik, tapi sekarang kan lagi jalan si apa sih itu si Park Bo Gum kemarin Record of Youth. Ya, mungkin aku kalau misalnya ntar lagi gabut aku akan nonton Scarlet Heart Trio. Katanya itu heartbreaking banget ya. Banyak juga yang rekomendasi ini tuh WWW atau W Two Worlds gitu. W ya bacanya gue nggak tahu. I will check it out. Apakah ada Netflix atau enggak? Karena aku nonton dari Netflix sekarang. So, kemauan untuk segala rekomendasinya. Oke, aku mau coba ke mamaku dulu. Syamsimanyo. Oke guys, jadi sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya dari daily life of Kiara, yaitu unboxing. Biasanya aku melakukan ini kayak seminggu sekali atau 2 kali aja. Nah sekarang ada beberapa paket sebenarnya. Tada, ada yang di sana juga. Dan sebenarnya ada juga yang di garasi, tapi aku mau buka yang ini dulu karena ini super menarik. So, mari kita aku kasih lihat kalian gimana sih kalau aku unboxing gitu. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya ya. Oke, mari kita mulai. Mari ya kurang bagus ya view-nya. Sini deh. Jadi handphone standby. Terus biasanya aku keluarin dulu satu-satu. So, aku bisa pilih filter yang lucu. Ulang kadang-kadang kita kayak gak suka gitu sama hasilnya, so I just wanna redo it all. So aku bisa buka parfumnya. Smell reminds me of something. Enak sih. Nah, ada tutupnya gede banget. That matches my clothes today. Love. Pegel cuy. Oke, sekarang harus rapiin dulu. Kalau bisa unboxing kayak gini, kayaknya semua pengen dipakai langsung. Tapi ingat, skincare mistakes. Jangan pakai semua produk baru dalam satu waktu. Kalau belum hafal skincare mistakes apa aja, buka video aku di atas sini ya. Karena banyak banget kesalahan-kesalahan kecil yang bisa membawa musibah kepada muka kita. Karena kita gegabah, Kak. Jadi nggak boleh gegabah ya. Mau lanjut unboxing. Enggak deh, aku capek banget. Mau istirahat aja mau siap-siap pergi, mau ke dokter THT. Nanti nggak aku rekam ya pas lagi pergi karena terlalu rempes. Jadi untuk vlog hari ini segini dulu. Sampai ketemu di vlog besok, atau mungkin kalau udah cukup panjang ini aja dulu. Thank you so much for watching. I really hope to see you guys soon and have a great day. Bye bye. Annyeong. Sarang.